Batas waktunya untuk pertanggungjawaban UPTUP 1 bulan ya. 1 bulan ya batas waktunya. Nah, jadi balik lagi. Nah, dari batas waktu 1 bulan tadi, 3 diantaranya tidak disampaikan tepat waktu, disampaikan tidak tepat waktu. Sehingga rasio untuk nilai pengelolaan UPTUP sebesar 8/11. Ya. 8 itu adalah SPM TUP GUP yang tepat waktu dibagi dengan jumlah SPM ya, jumlah SPM seluruhnya. Ya, mari. 8/11 gitu ya. Nah, jadi kan ada UP sama TUP ya. Uang persediaan nanti tambahannya untuk revolvingnya pakai ganti UP. Jadi uang persediaan untuk revolving nanti pakainya SPM GUP. Sedangkan untuk menambah uang persediaan pakai namanya SPM TUP, tambahan uang persediaan. Nah, berikutnya nomor LPJ bendahara. LPJ bendahara itu disampaikan harus suatu waktu ya, 1 bulan. Sebentar. Sebentar. Kita sampai jam 8 berapa? 8.50, Pak. Oke, masih ada waktu. Saya ngecek dulu. Sama seperti sebelumnya ya, kalau yang SPM TUP GUP disampaikan batas waktunya 1 bulan. Terus untuk LPJ batasnya LPJ bendaraan disampaikan tanggal 10. Tanggal 10 bulan berikutnya ya. LPJ bendahara itu disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, ini dari 12 LPJ bendahara pengeluaran, terus LPJ yang disampaikan tepat waktu itu 10. Sisanya yang tidak tepat waktu 2 LPJ. Kenapa tidak tepat waktu? Karena disampaikan lebih dari tanggal 10. Jadi nanti case-nya saya buat sekian LPJ disampaikan tanggal sekian, sekian LPJ disampaikan tanggal sekian. Jadi kalian harus memfilter mana yang tidak tepat waktu. Yang tidak tepat waktu adalah yang disampaikan LPJ-nya melebihi tanggal 10. Nah, sehingga IKPA LPJ itu sama dengan 10/12. Gitu ya. Terus berikutnya nomor 7. Nomor 7 ini ada 33 SPM yang diajukan ke KPPN. Nah, 33 SPM ini dari 33 SPM, 5 diantaranya mendapat dispensasi.
menghitung EKPA dispensasinya sama dengan nggak pakai rasio ya, tapi pakai tabel. Dispensasi SPM itu jadi begini, SPM itu disampaikan ke KPPN itu sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Misalnya untuk transaksi batas transaksinya itu untuk tahun 2020 ini 1 miliar sampai 500 miliar ya. Tapi tahun 2021 ini dinaikkan batasnya ya. Jadi kita masih pakai batas yang lama sesuai dengan slide. 1 miliar sampai 500 miliar ini disampaikan 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Terus yang 500 miliar sampai 1 triliun itu disampaikan 10 hari kerja. Yang lebih dari 1 triliun disampaikan 15 hari sebelum pengajuan SPM. Nah, itu batas-batasnya. Tetapi ini ada yang dispensasi. Kenapa dispensasi? Karena ada kondisi force majeure ya. Misalnya ada bencana atau ada darurat apa, sehingga Satker itu tidak sempat menyampaikan SPM ke KPPN sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Nah, KPPN berhak memberikan dispensasi. Nah, jumlah yang dispensasi di sini ada 5. Maka nilai EKPA untuk dispensasi penyampaian SPM, kita lihat tabelnya. Bentar. Saya share di share-nya. Nah, kelihatan ya. Tadi kan SPM yang dispensasi 5 ya. 1 sampai 5 itu dikasih EKPA 95. Jadi kalian perlu melihat nih tabel layering dispensasi. Untuk 2021 ada perubahan ya, tapi kita fokusnya pakai yang 2020. Kalau SPM yang dispensasi ada 6, berarti EKPA-nya 90. Jadi nggak pakai rumus, langsung pakai tabel layering. Berikutnya nomor 8. Nomor 8, EKPA untuk penyerapan anggaran. EKPA penyerapan anggaran ini penyerapan anggaran tadi dibandingkan dengan RPD halaman DIPA ya. RPD halaman DIPA itu ada yang direvisi. Nah, untuk menghitung nilai kinerja penyerapan dibuat target penyerapan. Targetnya per triwulan. Triwulan 1 target penyerapan itu 15%. Jadi kalau Satker selama triwulan 1 targetnya itu di bawah realisasi anggaran atau penyerapan anggarannya di bawah 15%, artinya nilai kerjanya di bawah target. Kalau triwulan 2 Satker realisasi anggarannya itu di bawah 40%, berarti nilai kerja penyerapannya rendah, gitu ya, nggak maksimal. Dan seterusnya ya, triwulan 3 60%, triwulan 4 90%. Nah, sekarang kita hitung nih realisasi triwulan 1 sampai triwulan 4. Untuk triwulan 1, ini realisasinya jumlahnya berapa nih? Jadi Januari, Februari, Maret dijumlahkan realisasinya, terus dibandingkan dengan Pagudipa. Pagudipanya 57 miliar 901 juta. Ketemunya untuk triwulan 1 11,12. Nah, 11,12 dibandingkan 15 itu kan berarti kurang dari 100% ya. Nilai kinerja penyerapannya berarti 11,12 per 15. Ketemunya berapa? 74,14. Terus triwulan 2 dihitung penyerapannya berapa nih? Penyerapan dari Januari sampai Juni, kalau triwulan 2 itu kan berarti sampai Juni. Jadi ngitungnya realisasi Januari sampai Juni dijumlahkan dibagi dengan Pagudipa. Ketemunya di sini 33,80% dibagi 40%, ketemunya 84,51. Itu nilai penyerapan, nilai kinerja penyerapan di triwulan 2. Terus triwulan 3 dihitung
Kalau triwulan 3 sampai September. Realisasi Januari sampai September dijumlahkan, terus dibagi dengan Paguydipa. Ketemunya 57%, 0,85. Angka 57,85 dibandingkan dengan 60, ketemu nilai kinerja penyerapan sebesar 96,41. Terus triwulan keempat, targetnya 90%, ya. Realisasi Januari sampai Desember ini dihitung, dijumlahkan, terus disandingkan, dirasiokan dengan jumlah Paguydipa, ketemu 96,34%. Nah, 96,34% dibandingkan dengan 90%, ini angkanya ketemunya berapa nih? Ini dibagi 96 dibagi 90. Ketemunya 100 berapa? Sama dengan 96,34 dibagi 90. Ketemunya 107 ya, 107%. Tapi nilai kinerja penyerapan itu maksimal 100 ya. Jadi kalau nilainya itu di atas 100, maka dianggap nilai kinerjanya 100. Nah, sekarang triwulan 1, 2, 3, 4, nilai kinerjanya 74, 84, 96, 100. IKPA-nya adalah ini. IKPA-nya sama dengan untuk IKPA totalnya, berarti nilai kinerja penyerapan di triwulan 1 ditambah triwulan 2, tambah triwulan 3, tambah triwulan 4, jumlahnya berapa dibagi 4. Ketemu 88,76. Nah, ini adalah nilai IKPA penyerapan anggaran, yaitu 88,76. Bisa diterima? Sylvia, Sari, Azuri, Hesti, apa bingung? Joshua, Yahya. Kita lanjut ya. Nomor 9. Nomor 9, dari 11 SPM kontraktual dan belanja pegawai, 4 diantaranya disampaikan 10 hari setelah kontrak, 5 SPM disampaikan 15 hari, sisanya disampaikan 20 hari setelah kontrak. Nah, SPM ini disampaikan batas waktunya kalian harus tahu ya, diingat-ingat 17 hari setelah tanda tangan kontrak. Nah, batasnya 17 hari, ini 4 diantaranya disampaikan 10 hari. Berarti sesuai batas. 5 SPM disampaikan 15 hari, berarti sesuai dengan ketentuan. Nah, sisanya berapa? 4 ditambah 10, 4 ditambah 5, 9. Sisanya berarti 2 ya. Sisanya 2 disampaikan 20 hari setelah kontrak. Berarti lebih 17 hari setelah kontrak. Artinya dari 11 yang tidak tepat waktu ada 2. Yang tepat waktu 9. Jadi IKPA untuk penyelesaian tagihan 9/11. Ketemunya 81,82. Terus konfirmasi capaian output. Konfirmasi capaian output, ini output yang ada 9. Output 9. Terus dikonfirmasi nih apakah angka yang dicantum di di aplikasi SAS, sistem aplikasi Satur itu sesuai enggak? Jadi SAS dimasukkan ke rekon kan. Nah, ini dilihat di rekonnya. Di KPPN kemarin kalian itu mungkin di Vera ya, di seksi Vera itu melakukan i-rekon, pakai aplikasi i-rekon. Nah, di sini dilihat benar enggak nih Satker menyampaikan 6 capaian output. Kalau ternyata Satker sudah mengkonfirmasi bahwa ini adalah angka yang benar, maka di sini bisa dihitung rasio KCO-nya. KCO bulan Agustus misalkan, yaitu jumlah output yang dikonfirmasi dibagi total output. Total outputnya bisa 9, bisa 10, ya, bisa 11. Terus berapa rasionya? 77,78.
Terus di bulan November rasio KCO-nya dari 9 output semuanya sudah dikonfirmasi, berarti 100 rasio KCO-nya. Untuk menghitung IKFA KCO sama dengan ini. Rasio Januari sampai Desember dijumlahkan terus bagi 12. Ketemu 79,63. Itulah IKFA untuk KCO. Masih 20 menit lagi. Terus IKFA SP2D yang diterbitkan KPPN. Nah, KPPN itu kan setelah menerima SPM, dia menerbitkan SP2D. Nah, kadang-kadang ketika setelah terbitkan SP2D, SP2D dari KPPN disampaikan ke bank. Nah, ketika bank hendak mengirimkan uang ke rekening yang ada di SP2D tersebut, ternyata yang rekeningnya salah, gitu kan? Biasanya rekening salah itu biasanya penerima bansos. Jadi ada penerima bansos yang rekeningnya salah. Kalau ada yang rekeningnya salah, maka bank menginformasikan ke KPPN, ini ada SP2D yang tidak bisa dieksekusi karena nomor rekeningnya salah. Jadi termasuk yang dikembalikan atau diretur ke KPPN. Nah, ini dari 33 SPD yang diterbitkan KPPN, misalnya 33 ya. Kalau KPPN kan biasanya menerbitkan SP2D kan sampai ratusan ya. Ini ada 33 SP2D, 3 diantaranya diretur ya. Jadi IKFA retur SP2D itu menghitungnya pakai rasio. Yang diretur itu 3, total SP2D-nya 33. Jadi rasionya 9,09. Nah, terus nilai IPA-nya sama dengan 100 dikurangi rasio retur SP2D. Ketemu 90,91. Bisa dipahami atau bingung? Olip, Kurnia, Erika, Yohan, Fahra itu kamu ngeliatinnya ke kiri sama ke depan, berarti ngeliatin HP sama ngeliatin notebook. Saya bingung. Kamu zoom-nya pakai HP atau pakai notebook, Fahra? Oh, nganggo notebook kabeh. Nganggo ini apa? Notebook. Oh, HP-nya kedua. Tayangan sing Excel iki nang HP apa nang notebook? Oh, tayangannya nang HP. Tapi berarti pantesan soalnya HP itu anu cilik kan apa jenenge? Jadi ketika saya membaca di layar sini, kamu lihatnya di HP ya itu agak kecil hurufnya ya. Pantesan nengok kanan kiri sampai memeng gulungun. Rita ada pertanyaan enggak, Rita? Tasa, buyung apa kowe? Ono pertanyaan? Ora ono, ya wis. Tasa kalau kamu nggak tanya, kamu nilainya C ya. Oke Tasa. Jangan Pak. Nah, tanya, kamu kalau nggak tanya nilainya C. Tapi kalau tanya, kamu nilainya malah C minus. Ya, begitu. Terus lanjut. Nomor piro ya? Tadi retur udah ya. Jadi retur itu terjadi karena kesalahan data di SP2D. Misalnya nomor rekeningnya salah. Maka ketika disampaikan ke bank, karena SP2D disampaikan ke bank, maka bank nggak bisa mencairkan karena rekeningnya salah. Kenapa rekeningnya salah? Ya karena yang terima biasanya rekening sih jarang salah ya, tapi ini kalau rekening kontraktor itu sudah tercatat di KPPN, tapi kalau rekening penerima bansos itu kan gonta-ganti ya.
penerima bansos bulan ini, bulan depan, itu kan ganti-ganti. Jadi rekeningnya itu penerima bansosnya itu banyak banget di SP2D. Nah, itu ada yang ganti rekening atau udah tutup, terus nggak bisa dibayar, maka dikembalikan ke KPPN. Nah, terus 12. Dari 33 SP2D, SPM yang diajukan ke Satker, 4 diantaranya dikembalikan karena kesalahan. Nah, bedanya SPM yang dikembalikan sama dengan retur SP2D apa? Jadi ketika SPM diajukan ke KPPN, sebelum dicetak itu diteliti ini dulu, diverifikasi dulu. Diverifikasi apakah datanya benar atau enggak ya. Diverifikasi oleh seksi apa kemarin? Kalian kan kemarin itu apa jenenge PKL ya. Siapa yang verifikasi SPM? Aulia, seksi apa? LWS. Cairan dana, Pak. Nah, betul, pencairan dana. Jadi nyambung kan? Jadi verifikasi yang SPM yang disampaikan ke KPPN diverifikasi oleh seksi pencairan dana. Setelah diverifikasi ternyata ada 4 yang salah. Salah misalkan nama orangnya, nama apa, nama rekeningnya juga ya. Nah, terus dikembalikan ke Satker. Nah, yang dikembalikan itu ada 4. Menghitung EKPA pengembalian SPM berarti 4 per jumlah SPM. SPM itu jumlahnya ratusan ya. Ini apa? Cuman hanya disimplifikasi. Dari 4 yang diretur dibagi 33 ketemunya berapa? Ketemunya 12,12. Nah, terus rasio IPA-nya sama dengan bila lebih besar dari 5%, maka dia nilai IPA-nya 80. Ini pakai ini ya. Pakai apa layering. SPM yang diretur mana ya? Retur dikembalikan bukan diretur. Mana sih? Saya cari pengembalian. Oh iya nih ya. Jadi kalau rasionya itu di atas 5%, maka dia nilai IPA untuk pengembalian SPM sebesar 80. Kalau dia rasionya itu tadi 3 sampai 5, berarti nilai IPA-nya 85. Gitu ya. Jadi apa bedanya retur SP2D dengan pengembalian SPM? Kalau pengembalian SPM itu artinya SPM sebelum dicetak SP2D dikembalikan ke Satker. Tapi kalau retur SP2D, SPM-nya sudah terlanjur, sudah dicetak, tetapi salah begitu ya. Salahnya ketahuannya di mana? Salahnya ketahuannya setelah ada di bank. Ternyata rekeningnya salah. Nah, habis itu bank memberitahukan ke KPPN bahwa ini datanya salah. Terus KPPN ngasih tahu ke Satkernya gitu. Jadi yang tahu salah SP2D itu dari bank. Bank ngasih tahu ke KPPN, KPPN ngasih tahu ke Satker. Gitu ya. Terus nomor 13. Kurang berapa menit? 16 menit ya. Dari 38 RPD harian yang sebagai KPPN, 7 diantaranya disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan. RPD harian itu disampaikan ke KPPN, 7 diantaranya disampaikan lebih batas waktu yang ditentukan. RPD harian. Saya searching RPD. RPD harian itu disampaikan tergantung transaksinya. Kalau dia ini saya share untuk transaksi 1
sampai 500 miliar itu diajukan 5 hari. Antara 500 miliar 1 triliun sampai 1 triliun itu 10 hari. Lebih dari 1 triliun itu 15 hari sebelum pengajuan SPM. Artinya apa? Supaya KPPR menyiapkan uangnya gitu ya. Intinya begitu. Nah, ini yang tepat waktu berapa? Yang tepat waktu itu tadi ada 38 dikurangin 7, ada 31. 7 diantaranya melebihi batas waktu. Batas waktunya tadi 5, 10, sama 15. Jadi IKPA untuk Renkas 31/38 kalikan 100. Nah, terus dari nomor 1 sampai nomor 13 itu dibobot ya. Misalnya KCO. KCO tadi nilainya berapa KCO? KCO itu tadi ada di KCO 63. KCO ini KCO ya 9. Nah, masukin ke tabel revisi DIPA 70, 86, deviasi halaman 3, 87. Nah, ini dikalikan bobot terus ketemu nilai akhir. Nilai akhir ini dijumlahkan ketemu 83,01. Jadi nanti ketika kalian menjawab UTS langsung tuliskan hasil akhirnya aja. Kalian menghitung di Excel yang udah saya sediakan nih. Excelnya tinggal diganti ini aja, diganti apa? Angkanya diganti di sini gitu kan. Nanti ketemu angka total akhirnya. Cuma kalau untuk yang revisi halaman 3 DIPA, ini tambah kolom lagi di sini. Tambahan ada 4 kolom, yaitu kolom revisi RPD triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nanti bisa dilihat di video pembelajaran. Nah, angka ini ya, angka yang ada di nomor 14, 7963, 7963, 7083, sama 83, totalnya ini masukkan ke ringkasan di sini nih. Nanti kalian itu ketika menghitung EPD, menghitung IKPA, ada 1 sampai 14 ya. Kan 1 sampai 14. 1 sampai 14 itu A sampai N. Kalian langsung dibuat gini aja, A itu 70,83, B itu 87,93, C itu 99,00. Yang A apa, yang B apa, yang C apa nggak sebutkan. Pokoknya kalau A itu berarti menyangkut ini, IKPA isi DIPA. Kalau B itu menyangkut revisi halaman 3 DIPA. Kalau huruf M itu berarti nomor 12, yaitu IKPA untuk Renkas. Terus kalau yang terakhir N itu berarti total IKPA 83,01. Nah, tinggal tuliskan seperti ini. Terus ini jawaban nomor 1 kemarin yang rumah sakit A, B, C, D sampai K ya. Yang paling efisien adalah yang angkanya paling tinggi 1. Nanti kita menjawab rumah sakit yang efisien, tuliskan gini aja. Jadi kan sebelum ini kan ada perhitungan lagi di sini ya, yang angkanya di atas 1, 2. Nah itu dikonversi supaya maksimal angkanya efisien itu 1. Tulis seperti ini. Oke, selesai. Ada pertanyaan. Habis ini saya kirim latihan soal. Kalian kerjakan di rumah, nggak usah dikumpulkan. Nanti jawabannya di video. Oke, Kurnia, Eria, Luis, Yowan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Yo, Revita. Yang tadi jawaban nomor 1 itu pakai 3 digit di belakang koma ya, Pak. Terus yang nomor 2 tadi 2 digit di belakang koma. Emang seperti itu, Pak? 3 digit. Kalau di saya di sini saya 2 digit nggak apa-apa lah. Kan nanti selisihnya tuh nggak masalah. Mau 3 digit, 2 digit nggak apa-apa. Saya lupa di tunjuk soalnya disuruh berapa digit ya. Saya cek nih. Soalnya itu
Mau saya bacakan soalnya kalian. Ya udah kalau nggak mau nggak jadi saya bacakan. Tadinya mau saya bacakan tapi kalian saya tawarin nggak mau ya udah. Mau, Pak. Udah terlambat jawabnya. Tidak ada kata terlambat, Pak. Makanya kalau saya tanya langsung menjawab. Jadi kalian saya tanya ragu-ragu ya udah. Mana ya jawaban UTS? Nah, ini langsung saya kasih jawabannya. Soalnya dulu kayak apa sebentar dulu. Soalnya mana? Soal UTS. Karena kalau mau tahu soalnya ini komputer saya di-hack dulu ya. Ini muncul soal-soalnya nih. Nomor 1 itu soalnya tentang hospital ya, tentang hospital. Nomor 2 itu menghitung efisiensi, ya, menghitung efisiensi juga. Nomor 3 itu menghitung IKPA. Nilainya itu 35 poin. Jadi kan tadi ada 14 ya. Ada 14 kan? 14 yang diisi. Artinya satu jawaban itu nilainya 2,5 poin. Kalau kalian salah, ya udah, maka hilang 2,5. Kalau kalian di sini nomor 7 salah, berarti yang salah ada 2. Nomor 7 sama nomor 14, ya kan? Karena total nilai IPA itu kan dipengaruhi oleh masing-masing nomor 1 sampai 13. Kalau 1 sampai 13 salah, berarti otomatis yang total IPA-nya pasti salah, ya dong. Kalau benar, kalau total IPA-nya benar, berarti kalian nyontek, gitu aja. Ini digitnya 2 lah ya, kayak ini aja ngikutin di ini apa di Excel saya. Jadi kalian nanti tinggal menuangkan ke Excel aja kok, gampang. Soalnya tinggal dituangkan ke Excel, terus hasilnya yang ini, yang merah-merah, tinggal dipindahkan ke nomor 14 ini. Terus dituangkan seperti ini. Nah, itu aja. Digitnya sesuai yang ada di Excel-nya aja. Mau bikin 3 digit juga nggak apa-apa sih. Ya minimal 2 digit lah. Kembali ke soal, tadi ada 6 soal ya. Soal pertama itu tadi rumah sakit, terus kedua efisiensi, mengukur efisiensi, ketiga IKPA, yang keempat kalian itu belajar konsep terkait dengan efisiensi ekonomi, efisiensi teknis, efisiensi alokasi, ya itu tolong pelajari. Pelajari konsepnya, bukan dihafalkan loh ya, karena pengertiannya, yang penting itu pengertiannya. Terus pelajari tingkat validasi sama tingkat kendali. Pelajari konsepnya, ya, konsepnya. Nah, untuk yang efisiensi teknis, ekonomi, sama alokasi itu saya sharing di video. Jadi saya sharing 3 video. Video pertama terkait penghitungan efisiensi, yang kedua terkait dengan konsep efisiensi teknis, alokatif, terus yang ketiga video tentang bagaimana menghitung IKPA. Nah, 3 video itu nanti ya substansinya muncul di soal UTS. Ingat yang kalian pelajari konsepnya. Kalau kalian ngerti konsepnya, ngerti jawabannya. Oke, Fahra, ada pertanyaan? Soldan, Olip, yang lain? Yohan, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Hmm. Berarti nanti soalnya itu tidak ada pilihan gandanya ya, Pak? Urauno, ngapain orang online kok pilihan ganda? Jadi kuis nanti, kalau kuis nanti kalian pilihan ganda. Kuisnya ada 34 soal ya. 34 soal, setiap kuis nilainya bobotnya 3, berarti maksimal nilainya 102. Kalau matkul yang lain kan maksimal nilainya 100 kan. Nah, khusus untuk Monef nilainya maksimal 102. Ya. Kurang baik apa coba saya? Nilainya maksimal 102. Ya, tapi susah nanti ya, walaupun 102 belum tentu kalian betul semuanya. Cutting kalian sih jeblok-jeblok gitu kan.
Ya mudah-mudahan kalian nggak ngikutin cutting-cutting kalian lah ya. Ya paling rata-rata 7 gitu atau kurang dari 7. 70 berapa lah paling. Apa kalian nggak usah kuis gimana? Saya kasih nilainya rata-rata 65. Oke, saya kasih rata-rata 65 untuk kuis kalian. Daripada nanti kuis ternyata nilainya kalian 50 kan, kalian rugi. Jadi mumpung saya baik hati nih, saya kasih 65 kuis. Atau saya naikkan lah 67 ya. 67. Jadi kalian lumayan tuh dapat berapa? B ya, 67. Ada pertanyaan yang lain? Kuisnya besok Sabtu jam 3. Pastikan bahwa tolong salah satu dari kalian ini dong screenshot layar atau kirim ke saya, mau saya upload ke ini ke portal ya, sambil kita ngobrol. Terserah siapa yang sharing ini apa yang mau share screenshotnya siapa terserah. Sampai di mana saya tadi ya? Sampai di mana tadi saya ngomong, Pijar? Aduh, lupa lagi. Yang kelima, Pak. Yang keenam belum tadi, Pak. Oh, yang kelima. Keenam. Yang kelima itu tingkat validitas sama tingkat kendali. Iya, yang keenam, Pak. Yang ya sama juga, masih ada hubungannya. Ya. Begitu. Itu soalnya kisi-kisinya udah saya kasih tahu, vulgar banget nih. Tapi nilainya kalian belum tentu kalian bisa dapat nilai 8 loh ya. Belum tentu dapat 7,5 loh ya. Kisi-kisinya udah saya kasihkan, tetapi belum tentu nilainya itu seperti yang kalian harapkan. Ya mudah-mudahan sih bisa 75 gitu kan ya. Tapi ya kalau kalian dapat 70 ya udah bersyukur lah. Soalnya nggak susah, cuman kalian teliti apa enggak begitu aja. Melgi ada pertanyaan? Belum. Siva ada pertanyaan? Soldan, kamu diem aja Soldan. Kamu pura-pura dengerin, tapi nilainya jeblok. Oke, Pijar melampirkan SS atau saya Oke ya, kita akhiri ya. Soalnya waktunya udah selesai kan. Yang waktu 20 menit lagi untuk kita kuis. Terakhir, sebelum ada pertanyaan, saya anggap masuk semua. Ini 29 kan ya, berarti masuk semuanya. Atau mumpung saya lagi nyolokin, ini saya screenshot kalian deh. Yowan, tolong kameranya di-on kan dong, Yowan. Bisa stop screen, nanti saya share ini ya, Excel-nya. Suratul, jilbabnya mau dibenerin, biar dirapikan. Kurnia, ayo. Afina, tolong di fotonya, kameranya di-on kan. Afina. Nah, gitu. Saya screenshot, senyum. Nah, senyum. Satu, Zufar, kamu kepalanya kok kurang full. Agung, kamu nggak usah senyum, biasa aja. Yowan, kamu nggak usah ketawa ya, diam aja. Kayak Dimas tuh ya, Dimas tuh kan dia diem aja. Kayaknya dia nggak ngerti deh yang saya omongin. Kayaknya Dimas ini kayaknya nilainya kandidat D nih, kandidat D. Oke, senyum kayak Fahra tuh senyumnya tuh. 1, 2, 3. Saya cek ke ini dulu ya. Oke, berhasil. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ada kuliah lagi habis ini, Dimas, Gung, Fahra, ada pertemuan lagi habis ini, kuliah lagi? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Habis ini berarti kalian bisa melanjutkan tidur. Ya, KTT udah selesai kan, Yoang? Belum direvisi, Pak. Nggak usah direvisi lah ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat melanjutkan tidur. Yang belum makan, silakan makan. Yang belum mandi,
nggak usah mandi ya, sama aja gitu kan ya, mandi nggak mandi sama aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oke. Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak. Salib ya.